Kabar perceraian antara Ari Wibowo dengan Inge Anugrah hingga kini masih menjadi sorotan publik. Khususnya terkait polemik perjanjian pranikah pisah harta yang kini kabarnya membuat situasi Inge pun sangat sulit. Apalagi Ari pun juga mengajukan hak asuh anak dalam gugatannya. Setelah mendapat tudingan pelit dan tidak royal terhadap istrinya, seperti apakah Ari Wibowo mengungkapkan secara blak-blakan terkait prahara rumah tangganya dengan Inge Anugrah? Benarkah bahwa ada orang ketiga di antara mereka? Seperti apa pula klarifikasi Ari terkait masalah uang bulanan yang disebut-sebut hanya memberikan istrinya kartu kredit dengan limit 11 juta rupiah. 16 tahun membina rumah tangga, benarkah Inge terkejut dan juga syok saat suaminya melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar keretakan rumah tangga Ari Wibowo dengan Inge Anugrah hingga kini masih menjadi perbincangan panas publik. Selain sudah menjalani sidang perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terungkap pula sejumlah fakta mengejutkan lainnya. Salah satunya terkait sikap sang aktor terhadap istrinya yang dianggap warganet terlalu perhitungan. Setelah sempat diam, Ari yang didampingi oleh kuasa hukumnya kemarin pun akhirnya tampil di hadapan awak media. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ari pun hadir lantaran perlu memberikan klarifikasi terkait beberapa hal yang diungkap oleh pihak Inge yang terkesan membela diri, di mana hal tersebut pun justru sangat menyudutkannya. Kalau dari saya pribadi, saya baru mempertimbangkan ini dari bulan Desember kemarin. Kita sekarang masih satu rumah, bahkan masih tidur di ranjang yang sama, karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses. Di rumah kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja, kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha berdamai. Itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inge Anugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Kedua pasangan itu telah terjadi percecokan, pertengkaran yang berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan lagi. Menurut gugatan itu terjadi mulai tahun 2020, tapi keterangan klien kami itu sudah mulai dari 2018. Selama ini dipendam, ditutup-tutupi. Kabar perceraian Ari dengan Inge pun tidak pelak mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, kehidupan rumah tangga mereka pun selalu terlihat harmonis. Namun, salah satu klarifikasi yang cukup mengejutkan yang diungkap oleh Ari adalah soal campur tangan pihak ketiga di dalam pernikahannya. Ia pun juga menegaskan keberadaan orang ketiga itu pun
justru benar adanya dan sangat bertolak belakang dengan pengakuan dari kubu sang istri yang mengaku tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Lantas, siapakah orang ketiga yang dimaksud tersebut? Dari kuasa hukumnya Inge kan mengatakan tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak benar adanya. Itu maaf saya tidak bisa bicara detail dan minta tolong banget, tolong jangan kasih saya pertanyaan yang membuat saya harus menjatuhkan orang, saya nggak mau gitu. Jadi siapapun itu, apakah saya, istri saya atau siapapun, saya tidak mau. Biar itu di persidangan tertutup karena emang perceraian itu adalah persidangan yang tertutup. Yang ketiga itu memendapati perselingkuhan atau enggak, Mas? Saya tidak bisa bicara lebih detail masalah itu. Nanti juga semua akan dikasih tahu update-nya sama tim pengacara saya ya. Masih tidur bareng. Ya kan satu apartemen. Berarti masih baik-baik aja ya, Bang ya? Iya, betul. Selain beralasan tidak ingin saling menjatuhkan satu sama lain, Ari pun juga berdalih jika keberadaan orang ketiga serta perannya yang diduga ikut menghancurkan rumah tangganya dengan sang istri yang telah dibangun dengan susah payah selama 16 tahun sudah masuk dalam pokok perkara. Sehingga pihaknya pun tidak bisa gegabah untuk mengungkap jati diri orang ketiga tersebut. Kecuali di hadapan majelis hakim saat persidangan nantinya. Lantas, benarkah kehadiran orang ketiga ini menjadi sebuah pertanda adanya perselingkuhan dari salah satu pihak? Nggak ada. Untuk pertanyaan tentang pihak ketiga, tadi sudah diberikan jawaban bahwa ada pihak ketiga. Tapi siapa dan kapan dan sebagainya itu sudah masuk ke materi pokok perkara. Jadi kami mohon maaf dengan segala hormat tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Kita ikuti saja nanti persidangannya. Dari awal saya sudah mengatakan, sudah sepakat dengan istri saya bahwa yuk kita jangan saling menjatuhkan. Kalau memang kita mau bercerai, kita berpisah baik-baik. Saya tetap menghargai dia sebagai pendamping hidup saya selama 17 tahun yang sudah memberikan 2 anak yang luar biasa yang kami sangat sayang dan juga sayang sama kami. Tapi mungkin ya untuk tidak terlalu menjadi beban untuk anak-anak kami, ya saya juga tidak mungkin akan menggunakan cara-cara melalui media untuk menjelekkan atau untuk salah satu pihak gitu ya. Jadi biar semua itu nanti di persidangan. Lalu, seperti apakah klarifikasi Ari Wibowo terkait masalah uang bulanan yang disebut-sebut hanya memberikan istrinya kartu kredit dengan limit 11 juta rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Teka-teki di balik runtuhnya pernikahan belasan tahun antara Ari Wibowo dengan Inge Anugrah memunculkan begitu banyak spekulasi di tengah publik. Hal lain yang juga mengusik harga diri Ari adalah
Tudingan soal dirinya yang begitu pelit lantaran hanya memberikan uang bulanan kepada sang istri sebesar 10 juta rupiah dan itu pun dalam bentuk saldo limit kartu kredit. Lewat pengacaranya, Ari pun tidak menampik memberikan uang bulanan dalam bentuk kartu kredit. Namun, saldo limit kartu kredit tersebut angkanya pun bisa selalu berubah-ubah tergantung kebutuhan dari sang istri. Ari pun juga menunjukkan salah satu buktinya, di mana kartu kredit yang harus dia bayarkan justru bisa mencapai 24 juta rupiah. Tidak hanya itu, Ari pun juga menyiapkan uang cash di berangkas rumah yang bisa dipakai oleh sang istri jika ada keperluan mendadak di rumah. Lantas, benarkah Ari juga mengungkap untuk keperluan pribadi sang istri seperti pulsa telepon dan juga biaya salon yang juga atas tanggungannya sebagai seorang suami? Yang pertama adalah tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh klien kami kepada Ibu Inge. Adapun yang diberikan itu dalam bentuk kartu kredit yang kurang lebih nilainya sekitar 10 juta. Katanya seperti itu di media. Nah, poin ini akan kami tanggapi dengan fakta seperti ini. Diberikan dengan beberapa macam. Pertama, kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nilai yang sudah diberikan itu lebih dari 10 juta. Bahkan kalau mohon maaf kalau kita bisa sebut di sini ada yang 16 juta, 19 juta, 24 juta, 23 juta. Itu semua Mas Ari yang bayar. Atas nama siapa kartu kreditnya? Atas nama Ibu Inge. Selama dalam perkawinan mereka, itu Mas Ari selalu menyediakan uang cash di berangkas yang ada di rumah, di tempat tinggal mereka. Uang cash di berangkas itu bisa diakses baik Ibu Inge maupun Mas Ari. Dan ketika uang itu sudah mulai habis, Mas Ari, klien kami itu selalu mengisi kembali, menjaga agar uang itu tetap ada di situ. Itu bisa digunakan tanpa perlu pertanggungjawaban. Seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga. Contoh, kita sebut saja pada umumnya itu listrik, air, bahkan internet di rumah maupun pribadi dari Ibu Inge sendiri. Gaji ART, driver, handphone ditanggapi lagi. Itu semua dibayar oleh klien kami sendiri. Itu di luar dari kartu kredit yang sudah saya jelaskan tadi. Dan bahkan kalaupun mau kita buka kartu kredit, mohon maaf, itu untuk keperluan pribadi seperti biaya salon juga ada di situ. Ada bukti mungkin mau diperlihatkan dulu sebelum kita melanjutkan pembicaraannya. Juta dan 18 juta. Ini yang saya bilang tadi, ini yang tadi saya bilang bahwa kartu kredit itu tidak bernilai 10 juta, lebih dari itu. Ini hanya beberapa ya, ini hanya contoh saja. Ya, dia kan dikasih kartu kredit, ada limitnya. Kalau misalnya tagihannya ada lebih, nanti ditanya. Ya, dia kan dikasih kartu kredit, ada limitnya. Kalau misalnya tagihannya ada lebih, nanti ditanya. Yang Ibu Inge bilang ke saya itu sebulan 10 sampai 11. Uang belanja itu kan dari kartu kredit. Terus kalau ada uang yang ditaruh di satu tempat, itu uang yang untuk kebutuhan mendadak.
beli aqua, galon, gas, dan seterusnya. Nah itu yang dipisahkan, tapi maksudnya uang pribadinya buat dia, misalnya mau kemana, mau apa, itu kebutuhan lah kira-kira gitu. Menurut cerita Ibu Inge sih nggak ada. Selain terkait uang bulanan, pernyataan pihak Inge yang menyebut bahwa adanya perjanjian pisah harta dalam pernikahan mereka juga tidak kalah menuai sorotan publik. Namun, selama ini pun diketahui, Inge hanya menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga. Dan itu artinya Arilah yang memiliki penghasilan dalam pernikahan mereka. Bahkan seluruh aset selama pernikahan semuanya atas nama sang aktor. Semakin menjadi bola liar dan akhirnya terblow up ke publik, Ari pun mengaku menyayangkan sikap pihak istrinya yang seolah menyudutkan dirinya. Sangat menyayangkan semua ini menjadi konsumsi publik, karena kita juga sama-sama menyadari ya, namanya orang tua memutuskan untuk bercerai itu kan pasti ada prosesnya, tapi prosesnya itu bisa berjalan dengan tenang, dengan damai, dengan sopan, itu kan juga semua tergantung dari kedua orang tuanya. Apalagi mengingat kita juga udah punya anak. Tidak punya harta, tidak punya tabungan, harta dia hanya anak. Dan itu pun dalam gugatan perceraian itu, kalau bertemu anak-anak harus seizin. Tidak punya harta, tidak punya tabungan, harta dia hanya anak. Dan itu pun dalam gugatan perceraian itu, kalau bertemu anak-anak harus seizin. Ibu Inge itu pendidikan S2 di Australia. Ya, dia berkorban, tidak berkarir segala macam, tetapi dia juga patuh dengan perjanjian itu. Cuman mungkin pada saat setiap transaksi properti dia tidak pernah menuntut. Sekarang dia akhirnya kita jelaskan konsekuensi dari ya perjanjian pisah harta dengan hanya mencatatkan satu orang saja, maka hanya nama itulah yang punya. Tapi kalau bicara dari segi keadilan, masyarakat bisa menilai. 16 tahun membina rumah tangga, benarkah Inge pun merasa terkejut dan juga syok saat suaminya melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya, meski sempat mengaku baik-baik saja, namun nyatanya memang ada sesuatu hal yang terjadi dalam rumah tangga Ari Wibowo dengan Inge Anugrah. Dengan semua permasalahan yang selama ini terjadi dalam rumah tangganya, aktor berusia 53 tahun itu pun juga menegaskan jika biduk rumah tangganya dengan Inge yang telah berjalan selama 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Karena itulah, Ari pun mengungkap kebohongan lain dari sang istri yang mengaku tidak tahu menau soal gugatan cerai yang dilayangkannya. Karena jauh sebelum ini, mereka berdua justru sudah sempat membahas soal perceraian, bahkan sudah mengupayakan untuk mencari jalan keluar bersama-sama meskipun tidak membuahkan hasil. Namun benarkah Inge pun justru merasa terkejut saat mengetahui jika Ari telah melayangkan gugatan cerainya kepada dirinya? Inge merasa kaget, dia terkejut. Ini kami tanggapi demikian. Terkejut apa? Terkejut, kaget karena adanya perkara perceraian, adanya surat panggilan yang tiba-tiba diterima dari pengadilan, kan gitu. Nah, ini kami tanggapi. Ini sebenarnya statement ini bertolak belakang dengan statement penasihat hukumnya yang mengatakan bahwa Ibu Inge setuju untuk bercerai.
Untuk bercerai itu tidak diputuskan 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Itu bertahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum hari ini sudah ada, Ibu Inge itu sudah tahu bahwa ada rencana perceraian ini. Gitu ya. Jadi statement itu tidak benar. Oma, bagaimana? Doanya berjalan dengan lancar, semuanya deh ya. Baik-baik aja. Mudah-mudahan Pak Ari hadir supaya bisa masuk tahap mediasi. Maksudnya begini, mediasi itu kan misalnya begini, oke, syukur bisa rujuk lagi. Atau misalnya oke, tidak bisa rujuk lagi. Akibatnya ini kalau perceraian, anak-anak bagaimana, pendidikannya bagaimana, buat mamanya, kalau mamanya ditetapkan sebagai wali, segala macam biaya seperti apa, ya toh? Atau kalau misalnya bapaknya ditetapkan sebagai wali, apa yang ibu bisa dapat, ya toh? Itulah yang akan ya kita coba lihat seperti apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.